Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ahmad Lutfi Maulana dari kelas PTIKE. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai penjadwalan CPU, di mana materi ini sebagai tugas individu saya dalam mata kuliah sistem operasi. Baik, langsung saja ke dalam materinya. Yang pertama adalah definisi penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah proses yang dilakukan oleh sistem operasi untuk memilih proses mana yang akan dieksekusi oleh unit pemrosesan sentral atau CPU pada suatu waktu tertentu. Tujuan utama dari penjadwalan CPU adalah untuk memastikan penggunaan CPU secara efisien dengan memprioritaskan eksekusi proses-proses yang ada di dalam sistem komputer. Proses penjadwalan CPU ini menjadi sangat penting dalam sistem operasi karena CPU umumnya hanya dapat mengeksekusi satu proses pada satu waktu tertentu. Dengan menggunakan algoritma penjadwalan CPU yang tepat, sistem operasi dapat mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan dengan memastikan bahwa proses-proses yang berjalan mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya CPU dan bahwa proses-proses dengan kepentingan yang lebih tinggi dapat dieksekusi dengan prioritas yang sesuai. Baik, selanjutnya ada tujuan penjadwalan CPU. Yang pertama adalah penggunaan sumber daya yang efisien. Penjadwalan CPU bertujuan untuk memastikan bahwa CPU digunakan secara efisien tanpa adanya waktu yang terbuang. Ini berarti menjaga CPU aktif dan mengeksekusi proses-proses sebanyak mungkin dalam waktu yang dianggap efisien. Nah, dengan menggunakan algoritma penjadwalan yang tepat, sistem operasi dapat memaksimalkan penggunaan CPU dengan meminimalkan waktu tunggu dan idle. Selanjutnya adalah meningkatkan throughput system. Throughput system mengacu pada jumlah pengerjaan yang selesai oleh sistem dalam satu periode waktu tertentu. Tujuan dari penjadwalan CPU adalah untuk meningkatkan throughput system dengan mengoptimalkan penyelesaian proses-proses. Dengan mengatur proses-proses secara efisien, sistem operasi dapat meningkatkan throughput secara keseluruhan yang berdampak positif pada kinerja sistem dan produktivitas. Selanjutnya adalah memberikan respons yang cepat. Responsivitas sistem adalah faktor yang penting dalam pengalaman pengguna. Tujuan dari penjadwalan CPU adalah untuk memberikan respons yang cepat terhadap input pengguna dan permintaan layanan. Dengan memberikan prioritas pada proses-proses berhubung dengan interaksi pengguna, sistem operasi dapat meningkatkan responsivitasnya dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, untuk dua terakhir adalah mencegah starvation dan menjaga keadilan. Nah, untuk mencegah starvation ini, salah satu dari tujuan penjualan CPU adalah untuk mencegah kondisi yang namanya starvation, di mana beberapa proses tidak pernah mendapatkan akses ke CPU karena terus-menerus diabaikan oleh algoritma penjadwalan. Dengan menggunakan mekanisme seperti penjadwalan berbasis prioritas dan pembatasan waktu tunggu, sistem operasi dapat mencegah proses starvation dan memberikan porsi CPU yang adil kepada semua proses. Yang terakhir adalah menjaga keadilan. Penjadwalan CPU juga bertujuan untuk menjaga keadilan di antara berbagai proses dalam sistem. Ini berarti memastikan bahwa semua proses memiliki kesempatan yang adil untuk dieksekusi tanpa adanya preferensi yang tidak adil. Dengan menggunakan algoritma penjadwalan yang adil dan transparan, sistem operasi dapat memastikan bahwa setiap proses mendapatkan akses yang proporsional ke sumber daya CPU. Nah, untuk materi selanjutnya adalah algoritma penjadwalan CPU. Dalam materi kali ini saya akan membahas tentang 5 algoritma penjadwalan CPU yang terdiri dari FCFS atau First Come First Server, SJV atau Shortest Job First, Round Robin, Priority Scheduling, Multilevel Queue Scheduling. Nah, untuk yang pertama adalah FCFS. FCFS adalah algoritma penjualan CPU yang sederhana dan paling awal digunakan. Prinsip kerjanya adalah CPU memberikan prioritas eksekusi kepada proses-proses sesuai dengan urutan kedatangan mereka atau sesuai dengan antrian mereka. Proses pertama yang tiba akan dieksekusi pertama kali. Keuntungan utama dari FCFS adalah kesederhanaannya, namun kelemahannya adalah dapat menyebabkan waktu tunggu yang panjang untuk proses-proses dengan burst time atau waktu eksekusi yang lama. Selanjutnya adalah SJF. SJF adalah algoritma penjadwalan CPU di mana proses dengan burst time terpendek akan diberi prioritas untuk dieksekusi terlebih dahulu. Prinsipnya adalah untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi penggunaan CPU. SJV memiliki dua versi, yaitu primitif atau SJV yang dapat interupsi dan non-primitif atau SJF yang tidak dapat diinterupsi. Untuk algoritma selanjutnya adalah round robin atau disingkat dengan RR. RR adalah algoritma penjadwalan CPU yang menggunakan konsep antrian siklik. Setiap proses diberikan waktu tetap yang disebut kuantum untuk dieksekusi. Jika proses belum selesai dalam waktu kuantum tersebut, maka proses tersebut akan dialihkan
ke akhir antrian dan proses berikutnya akan dieksekusi. RR sangat cocok untuk lingkungan multitasking karena memberikan kesempatan yang adil kepada semua proses. Dan selanjutnya adalah priority scheduling. Priority scheduling adalah algoritma di mana setiap proses memberikan prioritas berdasarkan tingkat kepentingannya. Proses dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Jika dua atau lebih proses memiliki prioritas yang sama, FCFS dapat digunakan sebagai pengaturan pemecahan antara mereka. Priority scheduling ini dapat menghasilkan kondisi starvation di mana proses-proses dengan prioritas rendah mungkin tidak akan pernah dieksekusi. Dan selanjutnya sekaligus yang terakhir dari algoritma penjadwalan ini adalah multilevel queue scheduling. Multilevel queue scheduling adalah algoritma di mana proses-proses dikelompokkan ke dalam beberapa antrian atau queue berdasarkan karakteristik tertentu seperti jenis, prioritas, atau karakteristik lainnya. Nah, setiap antrian memiliki algoritma penjadwalan sendiri. Misalnya, antrian dengan prioritas tertinggi mungkin menggunakan SJF, sementara antrian dengan prioritas terendah mungkin menggunakan FCFS. Multi-level queue scheduling memungkinkan pengelompokan yang lebih baik dari proses-proses yang memberikan fleksibilitas dan menentukan algoritma penjadwalan yang sesuai untuk setiap jenis antrian. Baik, mungkin itu saja materi mengenai penjadwalan yang dapat saya sampaikan sebagai tugas individu sistem operasi saya kali ini. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.